Halo guys, hari ini kita akan membahas pengetahuan kuantitatif SNBT tahun 2025 dengan sub bilangan. Nah, dalam video ini saya akan menggunakan metode drilling. Apa itu metode drilling? Itu teknik pembelajaran atau latihan dengan mengerjakan banyak soal serupa secara berulang-ulang. Tujuannya apa? Untuk membangun otomasi dan kecepatan dalam menyelesaikan masalah. Nah, kira-kira apa sih kelebihan metode drilling itu? Yang pertama, meningkatkan kecepatan dan ketepatan. Kemudian, memperkuat ingatan prosedural. Yang ketiga, membangun kepercayaan diri. Dan keempat adalah membangun fondasi keterampilan matematis. Dan yang terakhir, metode drilling ini cukup efektif untuk ujian yang berbasis dengan waktu. Cocok ya untuk SNBT yang dikejar dengan jumlah soal yang banyak dengan waktu yang singkat. Baik, semoga metode drilling ini dalam video ini dapat membantu teman-teman untuk melatih soal-soal SNBT. Langsung saja kita bahas nomor 1. Baik, langsung saja kita bahas nomor 1. Untuk setiap bilang bulat X didefinisikan. Nah, di sini kita punya fungsinya adalah kurung siku buka X, kurung tutup. Nah, di sini ada 3 fungsi yang diberikan dengan 3 interval. Yang pertama untuk X bilangan ganjil, yang kedua untuk X bilangan genap tak negatif, dan yang terakhir adalah untuk X genap negatif. Nah, langsung saja ke persamaan soal yang diminta, itu 1 dikurang kurung siku 2 tutup, ya seperti ini. Berarti kita patokannya ke fungsi yang tadi ini. Berarti yang bisa kita kerjakan dulu adalah bentuk yang ini ya teman-teman. Berarti kita kerjakan dulu. Di sini kita punya kurung siku 2 kurung tutup. Nah, 2 itu adalah bilangan genap tak negatif. Nah, bilangan genap tak negatif berarti fungsi yang kita pilih adalah yang ini teman-teman. X kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2 per 2. Karena di sini nilai X-nya 2, kita ganti aja. 2 kuadrat ditambah 2 per 2 sama dengan 4 ditambah 2 per 2, yaitu berapa teman-teman? Ya, 6 per 2 sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita diminta menyelesaikan soalnya tadi apa? Yaitu kurung buka 1 dikurang kurung buka 2 tutup kurung tutup kurung. Nah, karena nilai ini sudah ada, kita ganti saja teman-teman, yaitu 1 dikurang berapa kita peroleh tadi? Nilainya 3. Berarti kita tulis ini 3 kurung tutup. Nilainya berapa? 1 dikurang 3. 1 dikurang 3 adalah negatif 2. Nah, kita identifikasi negatif 2 itu termasuk apa dalam fungsi yang kita berikan? Yaitu bilangan genap negatif. Berarti fungsi yang kita pilih adalah yang ini teman-teman. Yaitu 2x kuadrat ditambah 1, di mana nilai x-nya adalah negatif 2. Jadi 2 dikali negatif 2 kuadrat ditambah 1. Negatif 2 kuadrat adalah 4, 4 dikali 2 8 ditambah 1, sehingga nilainya adalah 9. Jadi jawabannya benar adalah yang E, yaitu 9. Baik, kita ke next soal, yaitu nomor 2. Baik teman-teman, kita sambung di soal nomor 2. Nah, untuk soal nomor 2, kan kalau ketemu soal seperti ini kita agak bingung ya, atau agak belibet menyebutkan fungsi yang di sini digambar ini. Jadi teman-teman gak usah fokus kepada simbol-simbol yang digunakan ini, tapi fokus pada interval yang diberikan yang bagian kanan. Karena ini terbagi menjadi 3 interval. Yang pertama adalah X bilangan ganjil, kemudian X bilangan genap tak negatif, dan kedua adalah X bilangan genap negatif. Jadi ketiga hal ini yang kita perlu fokuskan ya. Untuk simbol-simbolnya ini kita nggak perlu terlalu ambil pusing ya gitu. Jadi ketika kita diberikan persamaan seperti ini, nah ini mana dulu yang kita kerjakan? Kita kerjakan adalah bagian yang ini ya teman-teman, yaitu untuk yang 1. Coba kita masukkan. Ini punya 1 sama dengan, nah 1 itu apa? 1 itu adalah bilangan ganjil ya teman-teman. Jadi fungsi yang kita pilih adalah X kuadrat dikurang 3X ditambah 2. Langkah selanjutnya kita substitusi dong, nilai X-nya itu berapa? Itu 1. 1 kuadrat 3 dikali 1 ditambah 2. 1 kuadrat itu 1, 3 dikali 1 itu 3 ditambah 2. Nah, ini hasilnya berapa teman-teman? 1 dikurang 3 tambah 2 adalah hasilnya 0 ya. Nah, setelah kita peroleh nilai dari 1, dari simbol 1 ini, maka kita tinggal ganti tuh dalam soal intinya. 2 dikurang ini tadi 1 sama dengan berapa nilainya teman-teman? Tadi nilai dapat kita punya 0, berarti yang ini nilainya adalah 0. Nah, 2 dikurang 0 berapa? 2 dikurang 0 itu adalah
2. Nah, langsung kita lagi interval yang diberikan tadi 2 itu termasuk apa teman-teman? X adalah genap tak negatif. Berarti kita ini yang kita pilih. Dimana soalnya adalah soalnya fungsi yang diberikan adalah X ditambah 4 dibagi 2. Nilai X-nya kan udah jelas 2 ya. Berarti kita nggak substitusi aja. 2 ditambah 4 per 2. Hasilnya adalah 6 per 2. 6 per 2 berapa teman-teman? Ya, good. 3. Berarti jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Jawabannya adalah 3. Semoga membantu. Next kita drilling lagi di soal selanjutnya. Nah, sampai nih soal nomor 3 dengan soal tipe yang sama ya tentunya, karena kita menggunakan metode drilling dengan melatih soal-soal yang sama secara berulang-ulang. Sekali lagi kita fokus kepada fungsi yang diberikan di sini 1, 2, 3 ya. Kemudian kita lihat persamaan yang diminta yang ini. Tentunya kita kerjakan yang mana dulu teman-teman? Ya, betul ya, yang 2. Berarti kita kerjakan dulu yang 2-nya. 2 itu apa? Betul, X genap tak negatif. Jadi yang kita pilih adalah X dibagi 2 ditambah 2. Kita substitusi nilai X-nya 2 per 2 ditambah 2. 2 per 2 berapa teman-teman? 1. Ini ditambah 2. 1 tambah 2 berapa? Ya good, 3. Ya nilainya 3. Nah selanjutnya nih, kita tinggal finishing nih. Finishing yang mana? Soal utamanya 1 dikurang 2 kurung 2. Ada sama simbol bintang. Ini kita ganti lagi teman-teman. 1 kurang berapa ini hasil tadi? 3 ya. Oke. Nah 1 dikurang 3 itu berapa teman-teman? Negatif 2 ya. Nah negatif 2 itu fungsi yang mana? Genap negatif. Berarti fungsinya adalah 2. Fungsinya adalah 2x ya. 2x ditambah 1. Kita ganti x-nya dengan negatif 2. Ya, 2 dikali negatif 2 negatif 4 ditambah 1. Jelas jawabannya negatif 3. Jadi jawabannya yang mana teman-teman? Ya benar yang A ya. Mudah bukan ya? Oke, untuk semakin yakin kita next dong ke soal selanjutnya. Baik, kita sampai di soal nomor 4. Nah sekali lagi jika kita ketemu soal seperti ini, yang kita perhatikan adalah intervalnya ya. Yang pertama kita punya bilangan kelipatan 3, kemudian besar dari 0 dan bukan kelipatan 3. Yang terakhir adalah kurang dari sama dengan 0. Nah persamaannya kita perhatikan lagi, yaitu 3 dikurang 2 ini ya. Tentu yang kita kerjakan yang mana dulu teman-teman? Ya benar ya, yang 2 dulu kita kerjakan, yaitu 2. Nah 2 itu termasuk apa? Bilangan besar dari 0 dan bukan kelipatan 3. Sehingga fungsi yang kita gunakan adalah x kuadrat dikurang 1. Dimana nilai x yang berapa teman-teman? Benar, 2. 2 kuadrat itu berapa? 4 dikurang 1. 4 dikurang 1 berapa? 3. Nah udah ketemu tuh solusi yang pertama. Tinggal kita selesaikan persamaan utamanya. Persamaan utamanya adalah 3 dikurang 2 ya, sehingga ini sama aja kayak 3. Tadi dapat nilai 3 ya. Berarti kita ganti di sini 3. 3 dikurang 3 berapa teman-teman? 0. Nah, untuk yang 0 fungsi yang mana? 1, 2 atau ketiga? Oke, yang ini ya teman-teman ya teman-teman ya, yang ini yang 0. Berarti fungsi yang kita gunakan adalah negatif 2x. Sehingga negatif 2x kita ganti 0. Negatif 2 dikali 0 adalah 0. Sehingga solusinya adalah yang A ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya. Nah, kita jumpa nih di soal nomor 5 ya. Sekali lagi kita coba nilai bilangannya ya. Di sini adalah x bilangan prima, kemudian x-nya genap dan x-nya besar dari 0, dan yang terakhir adalah x-nya negatif. Nah, mana dulu nih teman-teman yang kita kerjakan? Yang ini kan. Oke, berarti kita kerjakan dulu yang 4 ya. Ya, 4 ini berarti 4 adalah bilangan genap besar dari 0 dong. Maka fungsi yang kita gunakan yang mana? Good. Ya, yaitu 3x dikurang 5. Sehingga kita ganti deh x-nya berapa? 4. Ya, 3 dikali 4 adalah 12 dikurang 5. 12 dikurang 5 berapa? Good. 7. Dapat tuh persamaan pertamanya. Nah, di persamaan utamanya tinggal kita kerjakan teman-teman. Dimana soalnya adalah 5 dikurang, oh salah, kurung kurawal ya. Di sini kurung kurawal 5 dikurang kurung kurawal 4. Hashtag
Nah, ini 5 dikurang berapa? 7 ya teman-teman. Oke. Nah, 5 dikurang 7 itu berapa? 5 dikurang 7 adalah negatif 2. Nah, sekali lagi kita lihat interval yang mana yang cocok nih. Negatif 2 bilangan negatif nih. Oh, berarti fungsi yang terakhir yaitu x kuadrat ditambah 1. Berarti tinggal kita ganti berapa teman-teman? Soalnya fungsi kita tulis dulu ya. Fungsinya adalah x kuadrat ditambah 1. Sehingga dapatlah negatif 2 kuadrat ditambah 1. Ini dapat 4 ditambah 1. 4 tambah 1, 5 dong. Oke, jadi solusinya adalah yang E. Baik, begitu seterusnya teman-teman ya. Kita coba di soal nomor 6. Halo guys, kita sampai juga di nomor 6 ya. Kalau jika ketemu soal seperti ini, kita tentunya cukup perhatikan di intervalnya saja. Yang pertama kita punya X bilangan prima, kedua bilangan genap dan besar sama dengan 0. Yang terakhir adalah X-nya bilangan negatif. Nah, langsung saja persamaan yang mana kita kerjakan pertama. Ini dong ya, sudah pasti ingat teman-teman. Ini 3. Nah, ini kita pakai fungsi mana nih? 3 itu bilangan apa? Bilangan prima ya. Berarti kita coba pakai X kuadrat kurang 2X tambah 3 dibagi X ya. Kita ganti X-nya 3. 3 kuadrat dikurang 2 kali 3 ditambah 3 per 3. Berapa teman-teman? 9 dikurang 6 ditambah 3 per 3. Ini berarti hasilnya berapa? 6 per 3 ya. 9 kurang 6, 3 tambah 3, 6. Oke, 6 per 3 itu berapa? 2. Nah, ketika ketemu soal seperti ini, next dong, persamaan utama yang kita selesaikan. Yaitu sini 2 dikurang 3, simbol tak hingga, ini berarti 2 dikurang 2. 2 dikurang 2, 0 dong ya. Ketemu 0 yang mana? 0. Ini dia. Ya kan? Maka fungsi kita pilih yang ini. Itu berapa? 2 dikali 0 ditambah 5 per 5. Ini 0 tambah 5 per 5. Jelas dong, 5 per 5 berapa? 1. Jadi jawabannya yang D. Mudah bukan? Oke. Next ya, kita ke soal selanjutnya. Nah, kita sampai nih di soal nomor 7. Dan lagi-lagi yang kita perhatikan adalah intervalnya ya. 1, 2, dan 3. Nah, soal di sini yang perlu kita kerjakan adalah bagian ini dulu dong. Ya kan teman-teman? Berarti kita punya 2. Nah, 2 itu di mana teman-teman? 2 itu di mana? Di sini ya. Dan juga merupakan bilangan genap. Berarti kita masukkan fungsinya X per 2 ditambah 2. Karena ini 2, berarti ini 2 per 2 ditambah 2. 2 per 2 adalah 1. 1 tambah 2 adalah 3. Oke, selesai dong pertama. Nah, kalau udah selesai soal pertama, kita tinggal selesaikan soal intinya. Kita ganti di sini 1 dikurang 2 3 ya. 1 dikurang berapa? 3 ya. 1 dikurang 3 itu adalah negatif 2. Negatif 2-nya itu di mana? Ya, masih di soal yang sama ya. Pada posisi yang sama ini ya. Berarti kita masukin di sini sama dengan berapa? 2 per 2 ditambah, negatif 2 per 2 ditambah 1. Ditambah 2. Hapus dulu ya. Tambah 2. Ini negatif 1, kita tambahkan 2. Hasilnya adalah 1. Oh, dan gak ada solusinya ya. Ini kayaknya saya salah buat soalnya. Jadi jawabannya 1 teman-teman ya, nggak apa-apa, tidak ada di opsi, tapi jawabannya tetap 1. Ya, jangan maksa ya. Kalau kita paksa ada di opsi, kalau tidak ada opsi berarti mungkin ada kesalahan pada pembuatan soal atau pada saat kita mencari. Nanti di cross check aja lagi teman-teman ya. Jika memang ini salah, silakan tulis jawabanmu di kolom komentar. Oke, next kita ke soal nomor 8 ya. Nah, lanjut ya, nomor 9. Di nomor 9 ini sama, kita punya 4 interval ya. 1, 2, 3, 4. Kita ke fokus ke sininya. Berapa ini?
Ya, saya nggak jelaskan lebih detail lagi ya teman-teman karena sudah dijelaskan di soal sebelumnya. Ini nomor 2 itu adalah bilang prima ganjil, tidak. X genap besar dari 0, boleh. Itu boleh masuk, berarti ini X kuadrat dikurang 4X. Dimana X-nya kita punya 2 teman-teman. 2 kuadrat 4 dikali 2. Berarti ini 4 dikurang 8 sama negatif 4. Setelah selesai jangan lupa kita selesaikan soal utamanya. Soal utamanya itu adalah 1 dikurang 2 tak hingga, kemudian tutup lagi tak hingga. Nah tadi 2 berapa kita peroleh? Negatif 4 ya. Negatif 4. Berarti 1 ditambah 4 berapa teman-teman? Betul, 5 ya. Nah 5 itu termasuk yang mana tuh? Bilangan prima ganjil kah? Iya betul, prima bilangan ganjil. Berarti kita pilih yang ini teman-teman. Fungsinya apa tuh? X ditambah 1 per X dikurang 2. 5 ditambah 1 per mau buat 3 nih, kecepatan mikirnya. Kita buat sini X nya adalah 5 dikurang 2. 5 tambah 1 6, 5 kurang 2 3 dong. 6 bagi 3 berapa? 2. Jadi jawabannya mana teman-teman? Yang 2 ya. Oke. Mudah ya, sudah mulai lancar ya. Karena sudah terbiasa drilling soal. Tentunya nanti teman-teman juga semakin cepat. Bahkan mungkin bisa lebih cepat dari saya. Lanjut kita ke soal nomor 10 ya. Di nomor 10 seperti soal sebelumnya fokus ke 3 fungsi yang diberikan ya. 1, 2, dan 3. Mana yang kita kerjakan? Ini ya. Negatif 4. Oke, negatif 4. Berarti negatif 4 itu termasuk yang mana? R genap kurang dari 1. Iya, ini dia. Berarti ini kita punya fungsinya 4 dikurang R kuadrat per 2. 4, R nya negatif 4 ya. Kita ganti R nya. Berarti 4 kurang 16 per 2. 16 kurang 2, 16 bagi 2 berapa teman-teman? 8 ya. Ini jawabannya negatif 4. Next dong, kita ke soal inti. Soal intinya adalah 1 dikurang ini 4. Karena kita sudah mencari yang 4, berarti dikurang 8 negatif 4. Sama aja ini berapa teman-teman? 5 ya. Nah 5 itu apa? Apakah genap? Genap, tidak ganjil ya. Nah berarti fungsinya adalah 1 dikurang R kuadrat per 4. 1 dikurang 5 kuadrat per 4. Berapa teman-teman? Aduh, lari dia. 1 dikurang 25 per 4. Negatif 24 per 4. Jadi solusinya negatif 6. Mana jawabannya teman-teman? Yang A dong ya. Mudah bukan? Oke. Next ya, di soal terakhir. Nah soal terakhir nanti kita jumpa di soal terakhir ya. Nah untuk soal terakhir ini teman-teman coba kerjakan ya. Saya nggak kerjakan, ini teman-teman kerjakan. Dan nanti jangan lupa tulis dong jawabannya di kolom komentar ya. Tapi jangan lupa teman-teman bantu akun ini untuk supaya berkembang, karena ini baru buat nih akunnya. Semoga teman-teman bisa bantu akun ini berkembang, di share dan di follow, di subscribe ya. Gitu ya teman-teman. Nah nanti kalau akun ini berkembang tentunya saya akan lebih semangat lagi untuk membuat soal-soal lainnya. Terima kasih atas bantuan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.